Welcome back everybody whenever you are. Luar biasa dalam minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin. Luar biasa rally gold ya. Kenaikan rally yang luar biasa yang dilakukan oleh market maker ya, memborong para retail ikut-ikutan ya, memborong gold ke harga 4.632 tertingginya. Tetapi kita lihat bahwa penutupan kemarin Jumat mengalami koreksi juga, hampir ke menembus 4.600 lowernya. Nah, ini pertanda bahwa minggu depan, next week, gold akan jatuh lagi, ya. Harganya akan turun lagi ke 4.500, ya. Ya, bahkan kalau saya mau katakan secara teknikal, saya lihat bahwa gold akan menuju ke 4.000 lagi. Jadi sudah selesai yang di atas. Ya, ini semua disebabkan karena apa? Ya, kenaikan, ya, rally gold yang luar biasa ini, ya, karena hari Rabu minggu lalu, ya, malam hari, ya, Scott Bessent, Menteri US Treasury Secretary, ya, mengatakan bahwa mereka akan buyback US Treasury Bond atau surat utang Amerika, ya, obligasi Amerika untuk yang tenor jangka waktu 10 dan 30 tahun. Yang yieldnya sudah makin tinggi, ya, sudah di atas, yang 30 tahun itu sudah di atas 5%. Maka ini berdampak buruk terhadap kenaikan nanti suku bunga, ya. Ini yield yang makin tinggi ini berdampak terhadap fiskalnya pemerintah Amerika Serikat, ya, di mana utang Amerika Serikat sekarang itu sudah paling tinggi, ya, sudah lebih dari 40 triliun US dollar, ya. Utang debtnya pemerintah Amerika itu sudah 125% dari produk domestik bruto atau dari GDP-nya, ya. Debt to GDP-nya, ya, debt to GDP-nya sudah 125%. Jadi sudah semua pendapatan, ya, gaji semua masyarakat Amerika Serikat di total semuanya itu dibayarkan untuk itu cukup untuk bayar semuanya dalam setahun dibayar. Itu kurang malah, ya. Lebih, ya, nggak cukup untuk bayar utang Amerika yang 40 triliun itu karena sudah lebih dari 125%. Nah, ini tentunya sangat luar biasa, ya. Maka inilah yang membuat investor-investor global, ya, bukan di Amerika sendiri, global itu kurang percaya lagi dengan treasury bond jangka panjangnya yang 10 tahun dan 30 tahun. Maka itu mereka tidak menarik, maka yieldnya naik terus. Maka supaya menekan yield yang tinggi itu atau bunga yang tinggi itu, maka Scott Bessent, ya, Menteri Keuangannya mengintervensi di pasar, ya, membeli lagi, buyback lagi yang 10 tahun dan 30 tahun itu. Berharap supaya yieldnya turun, gitu, supaya tidak menjadi beban fiskal bagi pemerintah Amerika Serikat. Nah, Donald Trump pada hari kemarin juga melakukan segala cara, ya, untuk menekan fiskal, ya, agar negara mendapatkan pendapatan, yaitu dia menaikkan tarif lagi untuk Kanada sebesar 50% untuk barang-barang impor dari Kanada, seperti, ya, dari Kanada seperti minuman, apa alkohol, apa makanan dan lain-lain itu 50%. Dampak dari kenaikan ini akhirnya membuat inflasi, tetapi itu juga untuk menambah kepercayaan investor bahwa Amerika Serikat ada punya pendapatan fiskal. Jadi ini semua serba salah, ya. Menaikkan fiskal, ya, berdampak kepada inflasi, ya. Tidak, maka berdampak juga terhadap beban hutang yang makin tinggi, ya. Jadi apapun yang dilakukan ini, semua intervensi yang dilakukan oleh Scott Bessent, ya, buyback ini yang membuat sekarang euforia di pasar, ya,
mereka memborong itu kripto, Bitcoin itu Pak, harganya pada naik, ya. Gold juga ikutan naik. Tapi kalau hari ini kita lihat bahwa gold mulai Bitcoin dan kripto yang lainnya semua mengalami koreksi yang tajam. Jadi ini pertanda bahwa apa yang dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Scott Bessent, US Treasury Secretary, itu tidak berhasil. US Treasury Secretary atau Menteri Keuangan Amerika Serikat itu tidak berhasil. Sia-sia, buying time saja, ya. Ujung-ujungnya nanti inflasi kembali meroket lagi. Nah, nanti kita lihat nanti minggu depan ini pasti market akan koreksi lagi. Gold akan kembali koreksi tajam lagi, tidak akan naik lagi. Karena market melihat itu, apa yang dilakukan oleh US Treasury Secretary ini, Scott Bessent ini berhasil apa tidak melakukan intervensi itu. Apakah yieldnya bisa turun apa tidak. Tapi tetap market menghukum, tetap yieldnya tetap naik. Maka US dollar kembali menguat lagi. Ya, maka aset-aset berisiko seperti saham, ya, gold, Bitcoin, kripto itu akan drop lagi minggu depan. Ya, nanti Anda lihat aja, itu akan terjadi. Dan minggu depan juga ada tanggal hari Sabtu, ya, tanggal 29 Agustus ada simposium Jackson Hole di Wyoming, Kansas City ini juga penentu arah ke depannya. Kalau The Fed mengatakan bahwa potensi ada suku bunga akan dinaikkan nanti pada tanggal 16 September, FOMC meeting bulan depan, maka gold akan makin junam aja, nyungsep ke dalam, ya. Harga makin menjunam ke bawah, ya, ke 4.000 US dollar per troy ounce. Begitupun juga dengan perak juga akan ke 50 US dollar per troy ounce. Itulah yang akan terjadi. Jadi harga makin hari. Jadi kalau dibilang mau ke 5.000, ke 10.000, seperti banyak sekali influencer di seluruh dunia ini yang atau para ekonom yang mengatakan bahwa harga XAU USD atau harga gold ini akan 6.000, 10.000, 13.000, omong kosong, ya, itu nggak bakal terjadi. Bagaimana harga itu bisa naik sampai tinggi itu? Emangnya semua orang punya cash, ya. Ini di saat kondisi sekarang ini adalah kondisi di mana dunia, ya, kondisi global lagi kekeringan likuiditas. Kalau mereka punya cash itu, ya, mendingan mereka beli aja T-bond yang sudah yieldnya tinggi itu, ya, daripada mereka beli gold yang mereka cuma dapat satu keuntungan. Sedangkan T-bond kan pasti fixed income. Begitu ceritanya. Jadi di saat suku bunga yang masih tinggi dan potensi akan naik nanti di bulan depan, itu gold nggak mungkin naik sampai ke 5.000, bahkan ada yang bilang 6.000, 7.000, 10.000, 13.000, 15.000, itu omong kosong. Gak bakal terjadi seperti itu. Itu adalah si pungut merindukan bulan. Orang-orang yang secara emosional, mereka mungkin sudah beli emas, ya, dalam jumlah banyak, jadi mereka selalu berharap terus harga itu naik. Begitupun juga dengan mereka yang mengoleksi itu kripto atau Bitcoin. Jadi tiap hari mereka mengharapkan harga itu naik. Mereka selalu mengatakan bahwa the Fed cetak duit, printing money, padahal itu bukan cetak duit, ya. Scott Bessent menjual surat utang jangka pendeknya untuk membeli surat utang jangka panjang. Jadi tidak ada uang baru, hanya tambal sulam aja gitu. Nah itu, tapi isu yang beredar seperti itu. Makanya gold digoreng sampai 4.632, harga tertinggi hari Jumat kemarin. Inilah market, ya, market yang penuh tipu-tipu, ya, yang penuh yang emosional. Yang ada adalah emosional. Ya, mereka tuh banyak sekali yang berharap, yang selalu tertipu oleh narasi-narasi influencer di dunia. Yang mengatakan bahwa gold naik ke 10.000 lah, 15.000 lah, tai kucing, ngomong kosong. Yang ngomong nggak benar, nggak berdasar, ya. Nggak ada fundamental yang bisa mendukung ke sana. Ya nggak masuk akal gitu loh.
Kadang-kadang saya ketawa saya lihat mereka itu. Dan orang-orang itu pada percaya dan ikuti. Ini mereka sudah anggap seperti money game. Ya. Mereka mau bikin gold itu seperti Bitcoin atau kripto yang awal-awal pandemi gitu yang dinarasikan terus harga naik begitu. Nggak bisa. Itu bisa terjadi kalau suku bunganya rendah, sudah turun. Nah, suku bunga aja masih tinggi. Bagaimana narasi itu bisa terjadi gitu loh. Makanya saya selalu mengatakan, Anda itu jangan emosional, harus melihat fundamentalnya. Nah kalau fundamentalnya nggak mendukung, nggak bisa harga itu naik. Sebentar lagi itu cuma digoreng aja. Anda masuk ke harga yang tinggi 4.600, Anda telat keluar di minggu depan hancur. Hari Senin Anda lihat aja harga itu langsung junam ke bawah ke 4.560. 4.562 harganya nanti level ke situ. Ya kalau Anda masih hold posisi, ya Anda kena MC. Udah pasti itu kena MC. Jadi jangan serakah gitu loh. Kalau harga naik itu kagak mungkin punya. Kalau harga turun itulah masuk akal. Sangat masuk akal karena potensi suku bunga itu bisa naik nanti. Saya selalu mengatakan suku bunga akan naik nanti di bulan September. Dan market crash global terbesar sepanjang sejarah itu akan terjadi mulai tanggal 16 September 2026. Di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November, itu hati-hati market crash sering terjadi di bulan-bulan itu. Ini saya sudah bongkar rahasia. Mana mungkin market akan naik? Anda ketipu dengan apa yang dilakukan oleh Scott Bessent. Scott Bessent itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat itu sedang melakukan buying time. Menjaga inflasi ini. Kalau suku bunganya yang naik tinggi, lah dia melakukan intervensi ini. Trump hari ini menaikkan tarif ke Kanada 50%. Ya sama aja Trump menciptakan inflasi yang terjadi. Ya, maka bulan depan September laporan CPI Amerika Serikat itu inflasinya naik dari lebih tinggi di atas 3,4%. Maka tanggal 16 September ini saya bicara logika ya. Anda ikuti channel ini adalah channel raw profit, ini adalah channel yang berlogika, yang masuk akal, bukan emosional. Kita rasional berpikir. Kalau memang harga itu mau turun, ya turun. Kalau mau naik, ngomong naik. Bukan sesuai emosi aja naik terus nggak ada turun-turunnya. Suka-suka. Nah itu nggak masuk akal. Anda nggak rasional. Anda emosional. Kita bicara yang orang pintar itu, orang yang cerdas itu, IQ tinggi itu orang yang rasional, bukan berdasarkan emosi. Gold itu, emas itu harganya pasti naik terus gitu loh. Gak ada turunnya. Mana ada harga komoditi itu gak ada turunnya. Emangnya yang beli emas itu orang sudah beli emas. Ya kita bicara logika sederhana. Dia sudah beli emas. Ya, terus ada beli lagi. Kondisi lagi susah nih, gak ada duit. Pinjam untuk beli emas, bunga tinggi nggak apa-apa pinjam. Nggak ada cerita seperti itu. Emas itu selalu akan harganya naik jika likuiditas itu banyak di pasar. Justru orang pingin jual emas kok, orang butuh duit kok. Emas itu kan cuma tabungan. Anda beli emas itu bukan Anda simpan terus di brankas selama-lamanya sampai Anda wafat, Anda wariskan. Tidak. Kalau Anda satu waktu butuh duit, Anda akan keluarkan emas itu di brankas untuk Anda cairkan untuk jadi dolar lagi. Begitu, sama aja dengan kemarin Turki jual cadangan emas dia. Ya, untuk apa? Untuk membiayai APBN-nya. Karena harga minyak naik. Rusia pun begitu. Karena perang itu biaya mahal, ekonomi, dia punya dolar di band di mana-mana. Dia kebetulan punya cadangan emas, ya dia jual untuk bisa hidup. Nah begitu sama dengan pribadi-pribadi Anda semua juga. Satu waktu Anda punya simpanan emas itu, jika ekonomi krisis, suku bunga makin tinggi terus, ya, likuiditas berkurang, Anda usaha susah, ya, Anda sudah di PHK atau nggak ada duit, ya, potong leher saya. Kalau Anda nggak jual itu emas Anda, ya Anda pasti cairin jadi duit. Masa Anda mau simpan emas Anda sampai Anda mati, Anda wariskan? Gak mungkin, orang gila. Anda butuh cash, duit. Karena emas itu bukan alat tukar. Anda pasti jual, cari uang untuk ganti lagi dengan uang kartal.
supaya Anda bisa makan, beli beras, beli nasi, dan lain-lain. Tolong yang pintar, cerdas sedikit loh. Jadi harga itu tidak mungkin dia naik selama suku bunga ini masih naik gitu loh. Tolong, gimana sih, mesti jelasin lagi. Ya tapi Anda percaya dengan influencer di seluruh dunia. Kadang-kadang kulit hampir semua seluruh dunia ini berdasarkan emosional semuanya. Mereka nggak pakai logika, nggak pakai fundamental. Ngomong seenaknya sesuka-suka. Kalau nggak ada yang ngomong 10.000, ada yang bilang 15.000, 13.000. Nah itu kan suka-suka dia aja harga emas ke sana. Tetapi fakta, realita yang terjadi adalah emas itu akan turun ke 4.000, ke 3.900. Itu yang benar. Itu sesuai teknika. Itu paling benar itu. Dan fundamental juga bahwa suku bunga ini punya potensi akan naik. Orang yield, ya, kalau suku bunga, kenapa sampai Scott Bessent ini? Karena Trump kan menginginkan suku bunga turun, tapi kan yield obligasinya naik. Ini potensinya suku bunga akan naik, makanya diintervensi kan, gitu loh. Kenapa? Kenapa orang tidak pingin surat utang pasti diburu karena itu nomor satu safe haven. Bukan tidak laku, bakal laku. Itu market cap-nya besar sekali. Itu bisnis nomor satu di dunia. Semua hedge fund besar itu beli surat utang, bukan gold. Tapi kenapa sekarang mereka nggak beli? Karena ada defisit anggaran besar di Amerika. Utangnya sampai 40 triliun lebih US dollar. Huh? Makanya Trump juga mau nggak mau, walaupun kemarin dengan Cina dia sudah melakukan perang dagang itu, tarif itu, ya, tujuannya adalah untuk menambal itu defisitnya, mengurangi itu supaya surplus, jangan defisit gitu. Tapi kan susah deh kalau menghantam Cina langsung gitu. Dia hantamnya Kanada, karena mungkin dari ada barang Cina melalui Kanada gitu. Dia hantam 50% tarif pajaknya. Dan juga dia sudah menghantam Iran juga, mengatakan bahwa negara-negara yang berhubungan bisnis secara ekonomi dengan Iran juga dia akan memberikan sanksi, ya, menaikkan tarif atau apa segala macam. Itu kan sindir China yang membeli minyak murah dari Iran, begitu. Tujuan Trump itu adalah untuk ekonominya, supaya defisitnya berkurang, kembali trust kepada surat utang Amerika Serikat, maka suku bunga itu bisa turun, gitu loh. Kalau semua segala cara yang dia lakukan itu tidak berhasil, maka satu jalan Kevin Walsh, Chairman the Fed itu akan, ya ini kan, itu cara dilakukan dulu semuanya. Semua daya upaya dilakukan dulu. Sampai semuanya rasanya cuma buying time doang, ya, nggak ada hasilnya, maka senjata pemungkas yang terakhir adalah suku bunga dinaikkan. Maka hancurlah semua ekonomi global. Termasuk Jepang, ya. Jepang juga harus naikin suku bunga. Kalau dia nggak naikin suku bunga, habis dia. Hancur semuanya. Ya Jepang pasti naik kan, hancur semuanya. Kalau The Fed naik, semua akan naik. Termasuk negeri Konoha ini ikut-ikutan. Kalau enggak ya dolarnya terbang lagi, walaupun mereka sudah, dolarnya sudah agak menguat sekarang karena itu memang benar itu Purbaya dapatkan panda bondnya, Cina lagi beli panda bond, jadi agak menguat. Tapi nanti kalau misalnya The Fed naikin suku bunga, maka dolar akan nyungsep lagi di atas, di bawah 18.000 lebih jatuhnya. Tapi saya yakin minggu depan sudah mulai persiapan market crash terbesar sepanjang sejarah akan terjadi. Karena tanggal 16 September rapat FOMC meeting, ya, Chairman the Fed akan menaikkan, ya, Kevin Walsh itu akan menaikkan suku bunga 25 basis point. Ya karena itu yield obligasi ini udah gila-gilaan naik. Akan naikin bunga, maka semua negara mengalami krisis, ya, hancur-hancuran, ya, gold juga jatuh semuanya. Nah disitulah baru suku bunga bisa turun. Begitu jalan ceritanya, itu berulang terus sejarah seperti itu, ya. Kalau gue ngomong ini pasti benar, Anda buktikan aja deh, ya. Oke, ini ada peluangnya. Di sini adalah peluangnya di mana? Kehancuran itu Anda akan nikmati besar di trading di gold futures. Ya, karena Anda di tempat lain udah nggak bisa. Ya, Anda trading saham, ya Anda tinggal nangis air mata darah, nyungsep terus sampai
ISG ya, indeks harga saham gabungan negeri Konoha itu akan jadi 3.588. Ya, sampai ke situ indeksnya. Ya, Nasdaq, Dow Jones, S&P, wah itu tuh jatuh dalam ya. Nikkei bisa ya 23.000, ya hancur-hancuran dah. Nah, nggak bisa kan Anda di situ. Maka satu jalan Anda, kalau Anda di futures itu harga mau naik mau turun, dua-duanya itu potensi cuan. Inilah idealnya bisnis di futures market. Maka Anda jangan ragu-ragu lagi, yang punya uang minimal 1 miliar hubungi saya. Supaya kita mainkan di futures market. Jangan di bawah 1 miliar, itu kerja sia-sia ya. Harus 1 miliar. Anda mau, kalau mau bisnis itu serius, jangan uang kecil ya. 1 miliar Anda dapatkan 10 miliar. Itu minimal dalam sebulan, minimal ya. Ya bisa juga lebih dari itu, tapi saya yakin 1 miliar jadi 10 miliar, 10 miliar jadi 100 miliar, itu dalam sebulan. Dengan catatan momentum itu, krisis terjadi nanti. Ya kalau kondisi normal tidak bisa, ya saya kasih tahu tidak bisa. Tapi kalau kondisi krisis terjadi, itu sangat mungkin, bahkan lebih bisa. Kalau nggak percaya, hubungi saya di nomor di bawah ini. Oke? Jangan lupa juga Anda yang sudah trading di gold futures, Anda harus butuh mentor yang memberikan sinyal-sinyal jitu supaya Anda itu bisa profit. Kalau enggak, Anda ludes duitnya kalau trading sendiri. Oke? Sukses untuk Anda.